Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu gempa dan bagaimana plat bumi kita ini menyebabkan gempa tersebut. Di video ini kita akan lanjutkan pola-pola pergerakan lempengan bumi tersebut. Jadi ini di gambar ini adalah satu potongan yang dicoba digambarkan yang terjadi di muka bumi kita ini. Jadi pergerakan lempeng itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu ada yang dinamakan dengan pergerakan divergent. Jadi menjauh. Itu contohnya secara ilustrasi yang ini. Jadi ada dua pelat yang saling berdekatan, pelat sebelah kiri dan pelat sebelah kanan, itu bergerak saling menjauh. Ya, itu yang pertama divergent. Itu menyebabkan celah di sini, celah atau lembah atau ridges. Itu yang menyebabkan kita lihat di permukaan bumi kita ini ada lembah. Jadi itu yang terjadi akibat pergerakan dua lempeng yang saling menjauh. Pergerakan yang kedua itu ada yang namanya convergent. Kebalikannya dari divergent, converge itu berarti berdekatan, saling numbur. Ya, jadi kalau ada dua pelat begini, ya, dia saling mendekati satu yang lain. Nah, tergantung kekuatan dari plat sebelah kiri dan sebelah kanan, di ilustrasi ini, plat sebelah kiri itu lebih lemah. Ya, lebih batuannya mungkin lebih lunak atau mungkin tidak lapisan-lapisan permukaan buminya tidak sepenuhnya dari batuan, mungkin ada juga tanah yang sudah lebih lunak sehingga dia nyungsep ke bawah plat yang kedua. Ya, contohnya di grafik yang sebelah bawah itu di sini ya. Di sini. Jadi plat ini namanya subducting plate. Ya. Plat yang nyungsep ke bawah plat yang lain. Nah, di sini. Nah, pola-pola seperti begini biasanya memang terjadi kalau dia di lautan, perbatasan lautan dengan darat, di mana lapisan batuan di lautan itu relatif lebih lunak dibandingkan yang di darat, sehingga dia plat yang bawah itu akan bergerak ke arah plat yang di laut maksud saya akan bergerak ke bawah plat yang di darat. Ini banyak sekali terjadi di daerah barat Sumatera, pola subduction ini yang dia sisi laut dari Sumatera itu di bawah plat yang di daratannya. Dan kalau misalkan dia relatif sama kekuatannya ya, relatif sama kekuatannya antara plat sebelah kiri dan plat sebelah kanan, itu akan menyebabkan gunung ya, seperti gini, saling mendorong sehingga menyebabkan pegunungan ya, seperti ya bisa saja pegunungan itu di daratan, bisa juga ini relatif sama kekuatannya sehingga ini menyebabkan pegunungan. Itu. Pergerakan yang ketiga adalah kedua plat itu saling bergeseran ke kiri dan ke kanan secara sliding. Jadi tidak ada yang seperti di gambar ini, tidak ada yang bertumburan, hanya dia bergesekan ya, lebih tepatnya bergesekan, yang ini ke sini, yang ini ke sini, bergesekan. Itu yang menyebabkan kita lihat ada pergeseran di permukaan buminya. Ya, ini dia yang bentuknya bergeser. Nah, jadi dari pergerakan-pergerakan lempengan bumi itu, para saintis dan geologis mengklasifikasikan. Jadi kalau ini lateral slip namanya ya, lateral slip. Jadi yang tadi lateral slip, dan ada yang namanya deep slip. Jadi ini yang nyungsep tadi, yang pergerakannya ke bawah, deep slip. Nah, ini yang gambar yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu hanya beda. Ini left lateral slip, ini right lateral slip yang bergerak yang sebelah kiri, yang ini bergerak sebelah kanan. Dan kalau ini
ini yang normal slip, ini yang reverse slip. Reverse slip itu berarti dia ke bawah begini, yang ini normal slipnya ke atas. Jadi ini pola yang konvergen sebenarnya. Ini konvergen, ini yang slide. Nah, dari berbagai penelitian, gempa-gempa yang beginilah atau pertemuan dua plat yang beginilah yang menyebabkan gempa-gempa yang besar. Gempa besar yang terjadi di sejarah. Contohnya gempa di Meksiko, Chili, di Alaska, gempa di Jepang, di New Zealand, dan juga di gempa Indonesia yang di Sumatera, yang di Jawa juga. Ini banyak gempa-gempa yang terjadi kita alami dan getarannya cukup signifikan kalau terjadi bentuk pola pertemuan antar dua plat yang konvergen. Jadi kalau dikatakan gempa besar itu ya skala, kalau nanti kita bicara tentang skala magnitudo gempa itu 6 atau 7 atau bahkan 8. Nah, kalau hanya sekedar sliding, pergerakan ke kiri atau ke kanannya, itu biasanya gempanya dangkal, ya, gempanya dangkal di atas permukaan, relatif lebih dangkal, antara 5 sampai 40 km di bawah permukaan bumi. Kalau gempa ini gempa dalam namanya. Jadi ada pusat gempanya itu jauh di dalam permukaan bumi kita, sehingga ini pergerakannya bisa lebih terasa dibandingkan kalau gempa yang shallow ini, yang pendek. Jadi itu yang tentang tipe pergerakannya. Ngomong-ngomong, dari mana kita bisa tahu? Kalau mungkin kalian terpikir, dari mana kita tahu bahwa ini adalah dikatakan left strike slip fault, ini left, ini right, atau ini normal, ini reverse, ya? Itu biasanya kita kan para geologis itu sudah punya titik-titik koordinat yang mungkin sudah dipasangin GPS yang mengetahui pergerakan lempeng bumi kita ini. Jadi bisa ketahuan lempeng mana sih yang bergerak. Jadi kalau misalkan ini dipasangin satu koordinat, ya, ini koordinat yang lain, kalau kita bisa tahu data sebelum terjadi pergerakan dan setelah pergerakan, kan kita bisa tahu mana sih sebenarnya yang bergerak, sehingga kita bisa mengatakan. Jadi kalau kita misalkan berada di sini, ya, kita bisa tahu yang mana yang bergeraknya. Selanjutnya ada satu cerita yang menarik ini, gempa atau pergeseran lempeng bumi yang nyata terjadi di sebuah tempat di Amerika, di Universitas Berkeley, University of California Berkeley, stadiumnya ini. Jadi tanpa pengetahuan ketika awal membangunnya, ternyata stadium ini itu berdiri di patahan bumi, ya, namanya Hayward Fault Line, patahan Hayward. Dan menurut survei atau yang indikasi yang dikatakan geologis, itu pergerakannya sekitar 1,2 mm per tahun. Jadi setiap tahun dia selalu bergerak. Nah, stadium ini cukup monumental. Jadi kalau tidak digunakan lagi rasanya cukup sayang. Jadi kalau kita punya bangunan yang cukup monumental, untuk dihancurkan sayang sekali. Nah, jadi ini patahan yang terjadi membelah dua stadion tersebut. Jadi di mana pergeseran itu, bagian sini itu akan selalu mengalami kerusakan dan harus selalu setiap beberapa tahun sekali harus direnovasi. Sementara ini kan juga areal bermain American footballnya, tidak apa-apa terjadi pergerakan mungkin. Jadi ini di bagian penonton yang menjadi masalah. Nah, bagaimana para engineer menyikapi ini? Jadi di bagian patahan tadi, ya, yang ini, di bagian ini, itu dibuat bagian yang bisa terlepas dari bagian stadium yang lain. Ini yang bagian yang kuning ini, ya, bagian yang kuning ini dia terbuat
terpisah strukturnya dari keseluruhan stadium. Sehingga ketika bagian ini bergerak, dan misalkan bagian ini bergerak, bagian yang kuning ini tidak ikut rusak. Jadi ada bahan elastomerik yang dibuat pada daerah tersebut. Ya, itu yang menyebabkan dia bisa mengakomodasi pergerakan. Jadi ada expansion joint, bahan dari karet yang bisa mengakomodasi pergerakan tersebut. Jadi bloknya itu, bagian tersebut itu bisa bergerak secara independen dibandingkan dengan stadium yang lainnya. Oke, sedikit saya kasih satu teori bagaimana gempa itu terjadi. Jadi kira-kira begini. Ini teori dari Harry F. Reid tahun 1906. Dia mengatakannya begini. Kita tahu bahwa patahan itu, lempeng bumi kita ini selalu bergerak. Jadi ibaratkanlah kita punya pagar ini. Punya pagar di sini, dan pagar ini melintasin dua lempeng. Ini lempeng yang pertama, ini lempeng yang kedua. Jadi kalau pergerakannya cuma 1 mili, 2 mili, 3 mili setiap tahun, kita tuh nggak akan ngerasa. Tapi kenyataannya dia sudah bergerak. Dan dia akan terus bergerak. Ya. Kalau selama kedua lempeng tersebut masih mampu menahan gesekan antar platnya, itu nggak akan terjadi gempa. Cuman paling lama-lama kita lihat pagarnya kok semakin tidak lurus. Gitu. Kemudian ada masanya, gesekan ikatan antar batuan yang ada di pertemuan ini tidak mampu lagi menahan gerakannya. Jadi kalau kita bayangkan ini kan tentunya permukaannya tidak rata. Ada ikatan antara batuan di sebelah sini dengan batuan di sini yang menahan gesekan dari pergerakan lempengnya. Lama-kelamaan kalau pergerakannya semakin besar, itu lempengan itu tidak tahan lagi menahan gesekannya sehingga dia lepas, patah. Gitu ya. Itu yang terjadi menyebabkan getaran kemana-mana. Itulah yang kita rasakan sebagai gempa. Ketika gesekan atau pergerakan dua lempeng itu tidak bisa lagi ditahan oleh batuan di pertemuan ini, sehingga dia lepas. Ya. Nah, ketika lepas tiba-tiba dia yang tadinya pergerakannya pelan dan energi yang sudah terakomodasi di sini, bayangkan seperti kita tarik tambang lah. Bayangkan seperti tarik tambang dan talinya misalkan putus, itu orang di kiri dan kanan itu akan terlempar ke arahnya. Jadi bayangkan juga plat bumi kita itu seperti itu fenomena terjadinya. Jadi ikatan antara platnya itu lepas, menyebabkan getaran. Nah, kemudian dari situ muncullah keseimbangan yang baru ketika setelah tegangan atau energi yang terjadi itu sudah hilang, sehingga ada muncul kondisi yang baru di mana platnya tidak lagi segaris, sudah ada pergeseran yang bisa kita lihat di permukaan bumi. Yang tadinya pagarnya ini mulus bagus, dan sekarang dia sudah lepas. Ini bisa kita lihat, menariknya ini geologis mensurvei ini, dan memang terjadi. Contohnya ini di tahun 1906 ada sebuah foto dari gempa San Francisco yang besarnya 8,3 skala magnitud. Itu pagar ini dan ini harusnya segaris. Tapi akibat gempa tersebut ini bergeser sebesar 8 feet. Itu kalau bisa itu di sekitar 2,4 meter akibat terjadinya gempa. Ya. Hal yang lain contohnya adalah ini. Alur-alur tanaman ini tadinya lurus dong, nggak mungkin para petani mau sengaja membuatnya. Dan akibat gempa di tahun 1979 mengalami pergeseran. Ya, itu mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu elastic rebound theory.